Bang, aku lihat muka sendiri ngeri bang, apalagi orang lain. Kita aja lihat muka kita sendiri ngeri, apalagi orang lain. Coba ya, mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa diamalkan ya. Itu pengalaman saya lah. Setelah mulai belajar zikir nafas, ketika mandi ya kan, di kamar mandi itu kan ada cermin. Jadi sambil mandi kan sambil bercermin kita. Udah aku gosok-gosok muka aku pakai sabun, kok serem juga ini. Kok ada hitamnya juga ini. Saya bang. Makanya jangan hanya selfie aja kita pajang foto cantik-cantik ya kan. Tapi hati kita nggak tahu. Makanya lihat dulu hati kita. Jadi situ kayak diajarkan sama Allah, inilah amalmu, hitam tuh wajahmu, gelap cahaya hatimu, ya kan? Di wajah itu pun nampak. Habis itu apa yang terjadi? Banyak kesialan, ya kan? Orang sama kita kok benci sama kita, ya itu faktor wajah juga, bukan karena wajahnya itu jelek, cahaya tadi. Akhirnya kayak diajarkan itu sama Allah. Kau lihatlah di fotomu ya kan, selfie kata Allah. Ya saya selfie. Hari ini seperti apa ya hatiku? Selfie dulu, lihat hitam, perbaiki diri kan. Besok selfie lagi bercahaya, kita lihat wajah kita ada cahayanya. Oh berarti hari ini terjagalah dari kekotoran hati kan. Lama-lama kita hafal. Jadi harus sering-sering untuk mengetahuinya ya, karena kan kita nggak bisa melihat wajah sendiri ya, kecuali kita foto ya kan. Nah begitu juga ngelihat dari sikap orang. Kenapa ya bang, orang sama aku kok iri, orang sama aku nggak suka, orang sama aku memusuhi ya kan. Kenapa aku sering dibenci orang? Ya wajah kita tuh gelap, hati kita kotor. Nah di situ yang nariknya negatif. Coba perhatikan kalau kita bekerja sama teman kerja gimana, bagus nggak? Sama atasan bagus nggak? Ya, kita bertetangga sama tetangga bagus nggak? Aku nggak cocok bang, sama tetangga berantem terus. Bisa jadi hatimu nggak bagus. Makanya situ mengundang keburukan. Ya. Nah, jadi yang udah paham ini, taruh foto profil kita itu jangan ingin kelihatan keren ya. Bang, aku pajang fotoku di WhatsApp, aku pajang fotoku di Facebook atau di TikTok ya, sebagai foto profil. Jangan kau niat ingin dipuji orang. Aku pajanglah fotoku yang paling cantik lah, biar kelihatan sama orang cantik. Ya bagi orang syariat pasti dilihat cantik wajahmu. Ya, karena apa? Ya dia melihat dengan pandangan mata. Tapi bagi orang-orang yang tembus, istilahnya memiliki basiroh, mata batin, mata hati, ibaratnya tirai goib itu sudah terbuka sama dia. Mau cantik kayak manapun wajahmu, hatimu yang dia lihat, ya kan? Bahkan ada orang yang kita bilang ya fotonya biasa aja, atau orangnya jelek nih wajahnya. Aku ngelihat orangnya jelek bang, atau bukan foto lah, kita ketemu lah di luar ya kan. Aku ngelihat wajahnya jelek bang, tapi kok aku dekat sama dia nyaman, aku dekat sama dia tenang, enak ya. Ya berarti orang itu hatinya bagus, punya cahaya. Dan di wajahnya bagi orang yang bisa memandang ya bisa melihat cahayanya. Ya. Makanya kadang kita kan jumpa orang yang kita nggak kenal, baru kenal kita ini, tapi kok rasanya kompak, kok rasanya enak, rasanya kayak nggak asing ya. Aku baru kenal sama dia, tapi kok kayak nggak asing.
kok rasanya dekat ya, seperti saudara ya. Ya berarti orang itu memancarkan energi dari hatinya. Hatinya sudah bersih dan itu terbaca sama kita, baik kita paham atau kita nggak paham. Kan nggak semua orang paham wilayah ini. Tapi kita sering tuh mengalami, aku bang baru jumpa orang ini bang, tapi kok langsung kompak gitu bang, langsung kenal, langsung deket, langsung enak, seolah-olah kita itu udah berteman lama. Berarti orang itu memancarkan energi yang positif. Itu signal dari Allah, berarti ini orang baik gitu. Walaupun kita nggak ngerti, banyak kan orang gitu nggak ngerti dia. Tapi ada yang kita jumpai orangnya cantik, orangnya ganteng, orangnya kita bilang dari segi fisik perfect ya. Tapi hati kita kadang menolak, kok aku nggak suka sama dia, kok aku rasanya memandang dia itu seolah-olah kayak sombong ya, kayak angkuh, padahal orangnya biasa aja nih, nggak menunjukkan kesombongannya, biasa aja dia, tapi di hati kita mengatakan dia sombong ya. Kok aku nggak suka, kok aku seolah-olah menjaga jarak dengan dia. Ya berarti dia sudah mengeluarkan energi dari hatinya, cahayanya gelap, walaupun wajahnya kita bilang ya kayak bidadari lah, kita bilang ya, mau cantik kayak mana pun. Makanya ini bagi adik-adikku, saudara-saudaraku yang hendak menikah, jangan lihat cantik ya, nanti kau tertipu. Bang aku udah punya calon bang, mau nikah bang, cantik orangnya, cantik bang. Wah, jangan cantiknya yang kita cari, hatinya yang kita lihat, baca dulu hatinya. Karena kecantikan itu juga topeng, kita bilang ya. Mau cantik, mau ganteng, topeng semua itu. Ya. Makanya disitulah letak keadilan Allah, kayak yang kita bahas kemarin di YouTube ya. Allah itu maha adil. Mengapa Allah memberi orang ada wajahnya jelek ya, nggak cantik, nggak menawan. Ada juga diberi wajahnya cantik ya. Di sini ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Kita harus melihat keadilan Allah. Bagaimana bang keadilan Allah itu bang bisa terbaca? Nah, coba kita survei nanti, cari tahu. Kebanyakan orang yang wajahnya cantik itu akan gagal dalam rumah tangga. Kebanyakan, bukan berarti semua. Kadang kita heran kan, ini lakinya ganteng, suaminya cantik. Istrinya cantik, suaminya ganteng ya. Kok kita lihat kurang apa ini? Apa yang lagi dicari ini? Padahal istrinya cantik kok, suaminya selingkuh juga ya. Apa rahasia Allah di situ? Ya. Di situ di sebalik kecantikan itu banyak kesedihan kalau kita ingin paham ya. Banyak kesedihan. Rata-rata orang yang cantik itu bercerai, hancur rumah tangga ya. Kenapa bang seperti itu bang? Ya itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya apa? Ya sengaja Allah buat wajahnya cantik. Kalau dia bercerai dia masih laku, masih bisa menikah lagi karena memiliki wajah yang cantik. Nah itulah letak keadilan Allah bagi yang kita memahami ya. Nah bagi orang yang jelek jarang kita dengar bang cerai bang. Nah coba lihat yang cerai itu cantik apa jelek? Jelek bang, jarang. Walaupun ada satu dua, rata-rata yang bercerai itu adalah yang cantik-cantik ya. Kalau yang jelek jarang yang bercerai ya. Allah juga maha adil ini, kalau bercerai nggak laku lagi nih ya kan. Tapi bagi yang cantik masih laku dia. Bercerai, hancur rumah tangganya, tapi Allah beri rahmat, Allah beri karunia-Nya, wajahnya cantik sehingga dia masih laku, sehingga dia masih ada yang mau sama dia ya kan. Nah di situ kalau kita mau memahami letak keadilan Allah ya. Makanya bagi yang belum punya jodoh, bang aku ndak menikah,
aku ndak berumah tangga. Ya, kamu jangan lihat ganteng, jangan lihat cantik. Karena kalau kamu lihat ganteng, lihat cantik, ya dari sisi zohir mungkin kita bilang ini layaknya pangeran bang, ganteng bang, gagah. Apalagi dari sisi fisik, aku lihat kayak bidadari bang, cantik. Tapi kok nggak tahu di sebalik cantiknya itu ya ada buruknya, banyak buruknya, dan kita nggak nampak, nggak tahu. Ya, biasanya Allah tutupi itu. Itulah bentuk keadilan Dia, ya kan? Sudah ditakdirkan misalnya, ya sudah suratan lah. Allah sudah tahu ini bakal ke sini, bakal ke sana. Oh, ini dia gagal dalam rumah tangga. Ya, tapi Allah adil kan? Dikasih wajah yang cantik, akhirnya dia laku, masih bisa menikah lagi, masih ada yang mau lagi, ya kan? Makanya bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang ya mungkin buruk rupa, mungkin wajah kita nggak secantik teman-teman kita, nggak secantik saudara kita, jangan kau salahkan Allah. Ya Allah, aku bersaudara 4 orang ya Allah, 3 orang saudaraku cantik-cantik, kok aku jelek sendiri. Kan banyak itu yang begitu. Adikku, kakakku cantik-cantik semua, aku sendiri yang jelek. Di situ ada keadilan Allah. Nanti coba kita survei, kita cari tahu. Ya, orang cantik itu banyak kesedihan, cuman kita aja nggak tahu. Banyak air mata, ya, banyak gagal dalam rumah tangga. Padahal kita bilang, ya kurang apa sih? Udah cantik begitu kok masih juga suaminya nyeleweng. Sudah cantik begitu kok masih juga suaminya tergoda sama orang lain. Padahal selingkuhan suaminya itu lebih jelek lagi dari dia. Tapi itu pula dipilih suaminya, ya kan? Banyak begitu. Akhirnya macam-macam pikiran kita. Jangan-jangan nih suamiku kena pelet nih. Kok mau pula dia jelek padahal itu. Lebih cantik lagi aku. Tapi kok mau dia suamiku sama dia. Ya, laki-laki itu ada sebagian yang memandang fisik, ada sebagian yang memandang hati. Jadi untuk teman-teman, adik-adikku yang hendak menikah atau ya sudah pernah gagal, ya jadikan pelajaran. Jangan engkau melihat fisik, jangan engkau tertipu oleh topeng, ya. Makanya kita belajar nih wilayah kesadaran, wilayah hati, sehingga kita bisa membaca hati. Nggak tertipu lagi kita dengan wujud rupa, ya. Aku lihat orangnya jelek bang, tapi ada cahayanya. Aku nyaman sama dia, aku dekat sama dia, kok hatiku bahagia. Ya, berarti engkau nggak mandang fisik, itu namanya. Hatinya sudah bisa kau baca. Ya, nah, kebanyakan kita ini tertipu karena fisik. Aku udah suka bang, dia ganteng bang, dia cantik bang. Nah, menikahlah kita kan. Kita bilang kaulah bulan, kaulah bintang, ya kan. Nah, udah luar biasa kita cintanya itu. Menikahlah kita. Menikah barulah ketahuan aslinya. Barulah ketahuan sifat buruknya. Barulah kita nggak nyangka ternyata nggak sesuai akhlak sama tampangnya. Itu rata-rata begitu karena kita memilih dengan nafsu. Hati-hati. Orang yang memilih dengan nafsu, dia akan menderita. Apapun bentuk jalan kehidupan kita, apapun bentuk kejadian dalam hidup, ketika engkau bergerak, engkau memilih, engkau melakukan sesuatu karena nafsu, nanti engkau akan menyesal, engkau akan menderita. Lantas kenapa ya bang kok Allah izinkan aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku memilih ini, memilih itu, kok Allah izinkan? Ya, itu karena kita memaksa Allah. Gak pernah kita segala sesuatu gerak-gerik hidup ini nanya dulu sama Allah, ya Allah aku mau begini, kira-kira engkau izinkan gak ya Allah? Kira-kira engkau ridhoi gak ya Allah? Gak pernah kan? Ya, kalau mau nikah, nikah aja, ya kan?
Jadi jangan sampai kita tertipu. Jadi kita belajar melihat yang nggak nampak oleh mata. Macam mana bang? Agar aku bisa melihat sesuatu yang di pandangan mata ini nggak nampak. Ya, kamu harus menghidupkan mata hatimu. Ya, macam mana bang cara menghidupkan mata hati? Ya harus bersih hatimu. Ibarat kata hati itu ibarat rumah. Kalau di hatimu itu udah kotor jendelanya, apapun yang di luar engkau lihat buram nggak nampak. Tapi coba jendela rumahmu itu bersih, jernih. Apapun yang di luar itu akan kelihatan. Jadi kalau kita melihat dari kaca atau jendela yang terang, yang nggak kotor, ya di luar itu sudah jelas, nampak semua. Nah begitu juga tadi yang saya bilang, kenapa ya bang, aku lihat orang itu kok nyaman ya bang, padahal orangnya jelek bang. Ya berarti engkau sudah bisa melihat dengan mata hatimu. Dan wilayah hati ini juga nggak permanen ya. Jangan dibilang bang aku udah selfie tadi bang, udah bercermin aku bang, udah kulihat kaca yang besar itu bang, cantik wajahku bang, bercahaya. Jangan kau bilang permanen. Hari ini bercahaya, besok bisa buram, itu tergantung perbuatan kita. Jadi harus selfie itu tiap hari, bercermin, berkaca itu tiap hari. Jangan kita hari ini aja. Mungkin pernah lah teman-teman mengalami, kita entah berjumpa siapa lah ya, aku bertamu bang ke rumah tanteku, ke rumah saudaraku, udah lama kami nggak jumpa bang. Begitu jumpa, langsung dia bertanya, kok wajahmu bercahaya? Aku lihat wajahmu tuh terang sekali, pakai bedak ya katanya. Ditanya kita pakai bedak, mana anak laki pakai bedak ya kan? Mana ada anak laki pakai bedak? Dibilangnya kita pakai bedak. Gak ada lah, biasa aja saya bilang. Nah, jika ada orang yang melihat seperti itu ya berarti cahaya kita lagi terang. Cahaya hati kita lagi terang, tapi itu nggak permanen. Mungkin hari itu aja lagi terang. Nah besok-besoknya bisa itu jadi buram lagi, ya. Dan itu juga berpengaruh. Makanya kalau kita misalnya bisa melihat ini, banyaklah manfaat kalau kita bisa melihat cahaya hati ya. Misalkan teman-teman sebagai bos, sebagai pengusaha, kita rekrut tenaga kerja atau kita mencari bawahan, mencari apalah anak buah ya kan untuk bekerja sama kita. Apalagi kalau kita pedagang nih, kita carilah anak buah untuk melayak sebagai pelayan toko ya. Nah kamu jangan lihat cantiknya, hati-hati ya. Jangan kamu ini menarik, cantik, inilah jadi apa, penjaga toko saya, kerja sama saya. Baca hatinya, ada nggak cahaya di wajahnya ya. Nah menarik nggak dari segi energinya, baca. Nah banyak, karena itu bisa berpengaruh loh dengan usaha kita. Kalau kita memilih yang betul-betul punya cahaya, ini orang apa ya, dia nggak punya tampang yang menarik, nggak cantik kita bilang, tapi dia punya cahaya yang sangat terang dari hatinya karena amalan baiknya, karena bersih hatinya itu mengeluarkan cahaya. Nah kalau kita memilih orang seperti itu akan mengundang rezeki ya. Karena apa? Orang yang punya cahaya akan didatangi oleh kebaikan-kebaikan. Orang mau dekat sama dia ramah ya kan, dia ramah, dia orangnya murah senyum ya, dia orangnya perhatian segala macam, hatinya baik ya. Nah makanya banyak teman-teman yang berdagang ya, mungkin kita nggak pakai karyawan, kita sendiri yang jualan ya kan. Kenapa ya bang daganganku nggak laris? Ya itu pengaruh juga di cahaya wajahmu ya. Kalau hatimu bersih, engkau orang baik, banyak membuat kebaikan yang tulus karena Allah, itu akan menambah cahaya wajah kita, sehingga orang
akan senang sama kita, itu mendatangkan kebaikan. Makanya kan kita kalau misalnya di kampung kita hendak belanja, hendak ke kedai beli rokok, kadang kita memilih tuh, malas aku ke kedai sana, sombong kali orangnya, aku pilih kedai sana aja lah, situ orangnya baik, orangnya ramah. Nah itu kan pengaruh dari hati juga, karena dari hatinya itu tidak ada cahaya, jauh rezeki. Sebenarnya banyak kalau kita mau mengkaji, kita mau memahami. Allah bilang, kamilah yang menyempitkan rezeki seseorang, dan kami juga yang melapangkan rezeki seseorang. Kenapa Allah sempitkan? Si fulan kenapa Allah lapangkan? Ya bisa jadi cahaya kita itu nggak ada, ya itu menolak rezeki itu. Kalau udah buruk, yang datang yang buruk-buruk aja itu. Kalau energi kita, cahaya kita bagus, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai kita tidak melihat keadilan Allah. Ya, Allah nggak adil bang. Yang lain cantik-cantik, aku kok buruk wajahku. Allah ciptakan. Aku nggak semenarik yang lain. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita tidak, istilahnya, menolak ketetapan Allah, tidak bersyukur. Ya, Allah itu maha adil. Di sebalik keadilannya itu ya ada min plusnya. Ya, banyak yang apalah, kalau kita bilang ada hatinya yang sombong, angkuh, arogan, tapi wajahnya cantik, masih laku dia. Karena Allah kasih kelebihan kecantikan. Itu untuk apa? Menutupi aibnya, menutupi sifat buruknya, ya. Di situ keadilan Allah juga, ya kan? Nah, makanya dari situlah kita coba pelajari. Udah cantik orangnya, udah ganteng orangnya, kok hancur juga, kok gagal juga rumah tangga. Ya, di situ kan keadilan Allah. Coba yang jelek, hancur rumah tangganya, nggak laku lagi lah. Ini masih cantik, masih laku. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Jaga pola makan kita, jangan terlalu banyak makan. Lapar, makan. Tunggu dulu rasa lapar, baru makan. Dan ketika makan jangan sampai kenyang. Itu juga membersihkan hati kita nggak keras. Habis itu selanjutnya banyak-banyak berbuat kebaikan kepada siapa aja, lihat Allahnya, sehingga engkau tidak memilih-milih. Aku baiknya sama orang Islam aja bang, sama orang Kristen nggak baik aku bang. Nah, itu namanya milih-milih, ya. Jadilah matahari nggak ada pilih-pilih, semua dia pancarkan cahayanya. Kita harus seperti itu. Kepada semua makhluk Allah, pancarkan kebaikan, ya, pancarkan kasih sayang. Nah, itu yang utama. Karena diturunkan Nabi dan Rasul itu untuk mensempurnakan akhlak, bukan hebat-hebatan agama, ya. Banyak orang nggak paham. Belajar agama tapi semakin ego dengan agama. Belajar ketuhanan tapi nggak menjadi manusia. Gimana itu? Kalau kita belajar ketuhanan harus bisa memanusiakan manusia, ya. Nah, baik kepada semua makhluk. Aku nggak lihat agamanya bang, aku nggak lihat sukunya bang, aku nggak lihat rasnya bang, ya. Mau pribumi mau orang asing aku nggak lihat bang. Yang penting aku paham bahwa Allah menyuruhku berakhlak yang baik. Allah menyuruhku berbuat baik kepada siapa aja, ya. Buat baik sama siapa aja, ya. Amal baik kita itu akan menerangkan juga cahaya wajah kita, ya. Cobalah kita perhatikan, kenapa rata-rata banyak penjahat, serem-serem wajahnya, nggak enak dipandang wajahnya, hitam wajahnya. Kenapa? Ya itulah Allah menunjukkan ini orang jahat, ya kan?
Kenapa kita banyak melihat alim ulama, para guru kita, ya kan, para ustadz kita, para kiai kita enak ya bang. Kok aku lihat kiai itu teduh bang, aku lihat ustadz itu enak wajahnya bang. Ya itu pancaran kebaikan sehingga di wajahnya nampak, ya kan. Nah tapi kita juga nggak boleh tertipu dengan pandangan mata. Banyak juga kita lihat kesannya baik bang, kayak malaikat mukanya bang, ya, tapi hatinya iblis. Ada juga yang begitu. Jadi jangan tertipu dengan pandangan zohir. Jadi kita baca hatinya. Begitu juga kita dalam berteman, ya kan, baru kenal orang, baca hatinya, ini orangnya seperti apa, ya kan. Ada nggak energi tarik menariknya atau energinya nolak nih. Mungkin kita baru kenal orang kan, kok aku rasanya nggak nyaman dekat sama dia, kok nolak. Nah itu berarti udah signal. Ada orang yang baru dekat itu rasanya udah kayak kenal lama gitu, rasanya kayak saudara gitu. Nah itu juga signal itu, berarti ini orang baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak-banyak bercermin, banyak-banyak berkaca, ya, banyak-banyak selfie tiap hari bercermin. Jangan hari ini aja, hari ini aku bercermin bang, terang wajahmu, terang bang, iyalah baru mandi. Baru mandi ya terang lah wajahnya, bukan yang nampak sama mata, harus dilihat dari hati, ya. Oke lah, makasih semuanya yang sudah mengirimkan bunga, makasih banyak, murah rezeki selalu. Untuk teman-teman yang menyimak, mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah, selalu dilindungi Allah, selalu cinta kita kepada Allah, ya. Selalu kita ada manis dalam beribadah tuh ada, kita rasakan manisnya beribadah. Jadi enak, ya. Semoga Allah pertemukan dengan teman-teman yang baik. Jadi kalau kita mau mengetahui aku ini udah disayang Allah atau belum bang, nah, lihat engkau ketemu teman itu teman baik apa teman yang ngajak jahat. Aku kenapa ya bang seneng aku dengar ceramah bang. Dulu nggak seneng aku dengar ceramah, sekarang setiap aku buka YouTube ceramah semua seneng aku. Itu tandanya Allah sudah sayang sama kamu. Itulah hidayah, dia ajak pada kebaikan, ya kan. Yalah, mudah-mudahan kita semangat terus mendekat kepada Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.